Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في سبيل حق جهاده. فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillah. Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنشر بها عبدك العزيز وقرة عين لنبيك والمجاهد في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب وناصريه فانصرهم نصرا عزيزا. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Salam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab jeung Sya'bana. Mugi Gusti ngadugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan Ramadana bari bakti ka Allah na
Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti maparinan pamimpin anu nyaahan ka negeri sareng ka rakyat, ka ulama oge hormat, ka habaib teu jahat, kana janji teu khianat, tarang bohongan umat, selamat dunia akhirat semua. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidana. Mugi Gusti maparinan kaimanan kaamanan tina sadaya ujian sareng sadaya cobaan. Mugi Gusti nang tayungan dina ieu akhir zaman, rupi-rupi kaanehan ditampakeun ku Pangeran. Yang kompak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadhana wa hasil penyakit di akhir zaman, rupina teh nyingsieunan corona eta namina di Indonesia tos aya. Mugi Gusti nang tayungan tina panyakit corona, panyakit merajalela kawitna dongkap ti Cina. Allahumma barik fi Rajab wa
وشعبانا وبلغنا وحصل مقاصدنا يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف pasihan abdi sadaya ketenangan jiwa raga teu aya daya upaya angin pitulung Allahna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita wajib bersyukur kepadanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir malam ini di tempat ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga maghfirah Allah, amin. Menjadi wasilah dibukakannya pintu ilmu dan pintu keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ibadil kiram rahimakumullah, alhamdulillah, acara yang berkah ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kompak hadir di tengah-tengah kita tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak bisa disebutkan satu persatu, namun di sini kita wajib untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa Allah memberikan kesehatan yang sempurna, kejujuran yang sempurna kepada para pemimpin kita, wabil khusus yang ada di desa kita. Alhamdulillah Pak Kubu hadir bersama jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberkahi langkahnya, aktivitasnya, perjuangannya untuk umat, untuk masyarakat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga amaliyahnya diterima Allah menjadi amal soleh yang betul-betul akan Allah ganti di yaumil akhir nanti dengan surga, amin. Hadir bersama kita para alim ulama, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah, mereka adalah orang-orang yang menjadi lampu di dunia ini. Al ulama misbahud dunia. Jika ulama itu seandainya sudah tiada, bagaimana mungkin dunia ini akan terang? Apa jadinya jika di dunia ini tidak ada para ulama? Tentunya para penduduknya akan bertingkah seperti binatang. Alhamdulillah,
adanya para ulama, adanya para asati, masyarakat khususnya di Jagasari ini menjadi masyarakat agamis yang bisa mengenal Allah, yang bisa mengenal Rasulullah, dan juga bisa saling mencintai antara sesama. Kita doakan semoga perjuangan para ulama kita betul-betul diberkahi Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dan juga dijadikan amal soleh yang akan diganti di yaumil akhir nanti dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita doakan guru kita semua, Kiai Didi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad beserta jajaran kepengurusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, umur yang panjang, berkah dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita pun sama-sama ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah ikut serta mensukseskan ini acara. Tadi telah dihujani dengan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang kita merasakan bagaimana itu rahmat ketika diturunkan. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kenyamanan, sehingga malam ini kita bisa hadir di majlis ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Para panitia yang ikut serta menyelenggarakan dan mensukseskan ini acara, semoga Allah ganti semua jasanya, pengorbanannya dengan amal yang lebih baik, dengan ganjaran dari Allah yang lebih baik. Amin. Kaum ibu, kaum bapak, pemuda, pemudi, para santri, tanpa terkecuali siapapun yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin ya rabbal alamin. Ibadil kiram rahimakumullah, hadirnya kita di tempat ini bukan untuk sekedar duduk lalu ingin tahu siapa pembicaranya, apalagi mencari popularitas, apalagi mencari sesuap nasi, terlebih mencari uang. Bukan tempatnya ibadah Allah. Hadirnya kita di sini murni mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Tentunya kita belajar mengaji, kita belajar mencari ilmu karena kita masih sangat amat membutuhkan pengetahuan. Sampai kapan? Sampai akhirnya maut yang menjadi pemisahnya. Tidak boleh ada kata terlambat di antara kita untuk mencari ilmu ibadah Allah. Tidak boleh ada kata terlambat di antara kita untuk mencari pengetahuan agama. Sebab hanya ilmu agama yang bisa menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Bu, siap ngaji? Yakin? Yakin? Sudah dapat berkatnya belum? Sudah habis belum? Minta lagi. Insya Allah masih banyak. Bapak-bapak ada tidak bapak-bapak? Bagaimana? Ngantuk atau tidak? Lanjut. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi kita coba belajar untuk mempraktekkan bagaimana sabda Nabi yang sudah santri pahami. Biarlah siapapun yang berbicara, saya tak peduli, tapi yang terpenting apa isi pembicaraan itu. Jika memang itu bermanfaat, maka ambil dan kita jalankan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadil kiram rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal majalisud dzikri wa qila majalisul ilm. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi telah bersabda, ibadallah. Di dalam sabdanya Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman surga, taman-taman surganya Allah, maka jangan disia-siakan, berhenti, singgah, duduk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Bu, kok Nabi mengatakan taman surga padahal masih di dunia? Akhirnya Nabi mengatakan dengan jawabannya, qal majalisul ilmi, majalisul dzikri, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itu adalah yang dimaksud oleh Nabi taman-taman surga. Jadi kita sekarang ini berada di majlis ilmu, berarti kita sedang berada di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Besok-besok ibu kalau mau ke pengajian, kalau mau ke majlis taklim, ditanya mau kemana Bu? Mau ke taman surga. Setuju? Ini sabdanya siapa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Qari tadi sudah membacakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara, mengucapkan sesuatu yang Nabi ucapkan itu keluar dari hawa nafsunya. Justru yang keluar dari lisan Nabi itu murni wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat sayang dan disayangkan, 1000 kali sayang itu orang jika tidak percaya dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya ingin tanya dulu supaya lebih jelas, sekedar evaluasi saja. Jadi kita sekarang berada di mana Bu? Taman surga. Sekali lagi, kita berada di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah gambaran jika kita di dunia rajin berkumpul di majlis ilmu, di majlis zikir, di mana di situ ada kajian tafsir, di situ ada kajian fikih, dan juga di situ ada majlis zikir. Zikir apa saja di antaranya? Banyak macamnya yang dibaca. Ada ratib al-atas, ada ratib al-haddad, ada ratib al-aidarus, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Maka itu adalah taman surga. Dan nanti kita akan dikumpulkan di hari akhir di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi wasilah untuk kita di akhirat nanti kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ibu senang tidak kita berada di tempat ini? Gimana nggak senang? Kita dapat berkat, betul? Gratis, tidak usah bayar. Ibu hadir di sini gratis tidak? Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kadang-kadang kita berangkat ke majelis taklim itu hanya sekedar ingin tahu siapa sih yang berceramahnya. Oh, ini mubalik kondang, saya penasaran. Oh, ini mubalik kampung, mubalik kandang, nggak selera. La haula wala quwata illa. Jangan kita banding-bandingkan Bu, ulama dengan ulama yang lainnya. Perbandingan seperti itu tidak mendasar. Ini ulama kondang, ini ulama kandang. Ini kiai kondang, ini kiai kandang. Tidak boleh. Kiai kondang, kiai kandang sama.
sama-sama kiai. Yang membedakan mereka berceramah bukan hanya di tempat, di majelisnya, akan tetapi mereka berkeliling. Sedangkan kiai di kampung kita mungkin hanya di kampung saja, tidak ada panggilan kemana-mana. Lalu siapa yang harus kita hargai? Semuanya ibadah Allah. Sebab ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tidak boleh kita coba-coba menyakiti para ulama, para kiai. Tidak boleh kita coba-coba menghinakan mereka. Betapa bodohnya jika seandainya kita menghinakan ulama. Ada ulama di kampung kita. Di desa Jagasari ini ada nggak ulama? Banyak. Ada nggak majelis taklim? Berarti banyak juga dong kiainya, betul? Banyak juga dong ustadznya, betul? Kalau bukan oleh kita dimuliakan, lalu oleh siapa lagi ibadah Allah? Mari kita tengok bagaimana di dalam suatu keterangan dikatakan, mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahda'a dillahu wa qadru kulli imri'in makana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Kita garis bawahi, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da. Orang-orang yang bodoh itu siapa, Bu? Orang-orang yang bodoh itu ternyata orang-orang yang menjadikan ahli ilmu sebagai musuhnya. Mereka menjadikan orang-orang yang alim sebagai musuhnya. Mereka tidak mengidolakan para ulama, para kiai. Para ulama dan para kiai itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Ayo kita melihat kiai, mendengarkan, mengikuti, bukan nonton kiai, karena kiai bukan pelawak. Jelas, Bu? Jelas? Ulama itu tuntunan, bukan tontonan ibadah Allah. Kalau seandainya kita menjadikan ulama itu sebagai tontonan, betapa bodohnya kita ibadah Allah. Ulama itu adalah tuntunan yang harus kita dengar nasihatnya dan ikuti perintahnya. Kita jalankan setiap hari. Sebab itu mencerahkan dan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Tidak boleh kita menjadi orang yang bodoh. Sekarang kita sudah memahami jawabannya. Wabil khusus para santri sebagai regenerasi penerus yang akan meneruskan perjuangan para ulama, para kiai di masa yang akan datang. Ayo kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang mengajari kita ilmu agama. Sangatlah bodoh jika kita memusuhi mereka. Tempatkan mereka berada di tempat yang tertinggi, muliakan mereka melebihi daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan orang alim, sungguh berarti ia telah memuliakanku, kata Nabi. Siapa orang yang telah memuliakanku, sungguh berarti ia telah memuliakan Allah. Lalu tempatnya orang yang memuliakan Allah di mana? Di surga ibadah. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka ayo kita muliakan para guru-guru kita. Kita muliakan para kiai, para ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Ada di sini para santri tarbiyatul aulad, ada hadir? Mana suaranya? Hadir tidak? Siap kita memuliakan guru kita? Siap? Siap kita mencintai ulama kita? Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita membenci kepada ulama kita, kepada guru kita,
Sebab itu adalah perbuatan bodoh, perbuatan yang konyol. Apa yang akan terjadi kepada kita jika kita memusuhi ulama-ulama kita, memusuhi guru-guru kita? Kepedihan, kesengsaraan, kegelisahan, dan kehinaan yang akan kita rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, di kampung kita ada para ulama, para kiai punya majlis-majlis ilmu, kita hadiri majlis taklimnya. Ada yang hari Senin disebut Senenan, ada yang hari Selasa dan seterusnya. Kita hadiri. Jangan pernah kita ragu untuk menghadiri majlis ilmu, sebab keutamaan atau pahala dari kita mencari ilmu, walaupun kita tidak membawa buku dan pulpen. Dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah jelas kita pelajari sama-sama. Itu lebih utama, Bu, daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Lebih utama daripada kita mengantar 1000 jenazah. Nah, yang disebutkan tadi itu pernah belum? Belum. Sholat sunnah 1000 rakaat ibu pernah belum? Dengan hadirnya kita di majlis taklim, di majlis ilmu, ternyata pahalanya bisa melebihi daripada itu. Alhamdulillah. Kalau begitu mulai sekarang tidak boleh ada yang malas-malasan lagi untuk kita mencari ilmu. Siap ngaji, Bu? Siap ngaji? Mana suaranya? Siap ngaji? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ibu dicatat ya, kalau tidak ada di majlis taklimnya berarti ibu dusta. Insyaallah Desa Jagasari semuanya min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Amin. Ahli ilmu, ahli kebaikan, insya Allah. Nah, ibadil kiram rahimakumullah, malam ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah memahami, semua sudah tahu, santri pun sudah jelas, karena sudah berkali-kali dijelaskan oleh para ustadznya. Wabil khusus setiap bulan Rajab disampaikan tentang Qissatul Mi'raj. Kisahnya Nabi diisrakan dan dimi'rajkan. Dari mana Nabi Isra? Lalu kemana? Kemudian sampai mana? Nabi Isra dari Makkah bukan ke Madinah. Kok dari Mekah ke Madinah? Nabi Isra dari Makkah ke mana? Palestina. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Ini sudah sering kali diceritakan, bahkan hampir ini dijadikan dongeng oleh kedua orang tuanya. Sehingga anak itu menjadi penasaran. Iya Tami, iya. Itulah Nabi kita, luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj sulit diterima oleh akal. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus diterima oleh iman. Kenapa? Karena akal kekecilan. Mana buktinya? Nabi Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju Palestina itu jaraknya tidak dekat, jaraknya sangat jauh. Terlebih Nabi itu harus Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Ibadah Allah, bukan waktu yang sebentar, ini memerlukan waktu yang sangat lama. Karenanya sulit diterima oleh akal. Jadi yang harus menerima iman, ibadah Allah. Hanya orang-orang yang beriman, yang percaya dengan perjalanannya Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana orang yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi? Gugur keimanannya. Bagaimana mungkin, ibadah Allah,
Kalau seandainya kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu meragukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ini peristiwa sudah betul-betul dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qari tadi sudah membacakannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini menjadi dasar bahwa Nabi betul-betul Isra dan Mi'raj, dan itu adalah Allah yang memperjalankannya. Ini ayat Al-Quran, ibadallah. Gak boleh main-main. Sedikit kita ragu terhadap ayat Al-Quran, maka bisa menjadi kufur. Dalam satu keterangan dikatakan, man syakka an ayatin min ayatillah faqad kafar. Siapa orang yang ragu dari ayat Allah, satu ayat saja, jangan banyak-banyak, faqad kafar, maka sungguh berarti ia telah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu mau enggak kita menjadi orang kafir? Mau disebut kafir? Na'udzubillah. Kalau kita nggak mau disebut kafir, maka jangan sampai kita meragukan ayat suci Al-Quran. Ibu percaya terhadap Al-Quran? Ibu yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah? Jika kita yakin, jangan pernah sedikit pun kita meragukan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kami siap membela Al-Quran yang kami baca, nyawa pun taruhannya, Al-Quran segalanya. Al-Quran imam kami. Ada yang hafal? Silahkan diikuti. Jika belum hafal, kita hafalkan. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kami siap membela Al-Quran yang kami baca, nyawa pun taruhannya, Al-Quran segalanya. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kami siap membela Al-Quran yang kami baca, nyawa pun taruhannya, Al-Quran segalanya. Al-Quran, ibadallah, Al-Quran gak boleh kita ragukan, sebab Al-Quran adalah kalamullah, di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu sesuatu yang hak, yang benar, yang datangnya dari Allah sebagai Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan kita semua. Ibadil kiram. Lalu apa kata Allah? Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali Anda menjadi bagian daripada orang-orang yang meragukan Al-Quran, meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meragukan, maka kufurlah kita. Kalau sudah kufur, bagaimana mungkin Allah akan suka terhadap kita, ibadah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadil kiram rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk beribadah yang tadinya kita hanya di rumah kita sholat. Sekarang dengan adanya Isra dan Mi'raj, kita langkahkan kedua kaki kita menuju ke masjid. Dengan tujuan apa? Berjamaah. Itu namanya peningkatan hasil daripada kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid, lalu ke Sidratul Muntaha. Lah kita bagaimana? Dari rumah ke masjid, dari rumah ke majlis ta'lim. Lalu bagi yang sudah istiqamah, tingkatkan ibadahnya. Biasanya fardunya, sekarang sunnahnya. Itu namanya berkah dan diberkahi. Yang disebut dengan berkah itu ibadallah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu namanya berkah. Nah sekarang kita coba ukur diri kita, ibadah Allah. Apakah kita ibadahnya diberkahi Allah? Apakah amaliyah kita diberkahi Allah? Itulah jawabannya. Kalau ibadah kita hari ini dengan sunnahnya, lalu besok ternyata kita tinggalkan sunnahnya, berarti tidak diberkahi. Karena besok tidak lebih baik daripada sekarang. Sekarang hari ini dengan sunnah, besok kita tinggalkan sunnah. Mestinya hari ini kita tidak dengan sunnah, besok kita mengerjakan dengan sunnah. Nah kira-kira bisa tidak kita menerapkan ini setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj, yang filosofinya kita harus mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya di rumah, sekarang dari rumah ke masjid. Yang tadinya hanya fardunya saja, sekarang dengan sunnahnya. Berarti ada peningkatan, disebutnya dia diberkahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah sepelekan ibadah di dalam masjid, apalagi melaksanakan sholat berjamaah. Sebab itu adalah bagian daripada golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya saja adalah wal mashi fil masjidi wal mashi ilal masjidi fid dulami. Orang yang berjalan ke masjid di waktu yang gelap, li ajlis salati ma'al jamaah, tujuannya untuk melakukan sholat berjamaah. Maghrib, isya, subuh, itu adalah waktu yang gelap. Maghrib mulai masuk malam, isya sudah malam, subuh pagi tapi masih gelap. Kita tidak di rumah melaksanakannya, tapi berangkat menuju ke masjid berjamaah. Orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan naungan pada hari tidak ada naungan, yaitu hari kiamat. Kira-kira ibu siap untuk berjamaah? Bapak siap untuk berjamaah? Ada berapa masjid di desa ini? Banyak. Isinya banyak tidak? Jujur amat. Masya Allah. Nah, semoga dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj, kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadil kiram rahimakumullah. Kita kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sulit diterima oleh akal pikiran kita, sulit. Isra dan Mi'raj hanya mampu diterima oleh keimanan kita. Karenanya mantapkan keimanan kita untuk meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi
dilakukan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah dikatakan dulu ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj dengan waktu yang singkat, paginya Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan jamaah. Nabi sampaikan cerita Nabi Isra dan Mi'raj dengan waktu yang singkat itu. Ternyata ada salah seorang jamaah yang kurang percaya, bahkan tidak percaya, sampai ia penasaran. Saya akan percaya kalau seandainya engkau bisa memenuhi permintaan saya. Apa permintaanmu? Silakan Anda berdiri. Menyuruh Nabi untuk apa? Berdiri. Kemudian Nabi berdiri, angkat kaki kanannya, Nabi angkat kaki kanan. Lalu tolong angkat tangan kirinya, Nabi angkat tangan kiri. Setelah itu Nabi disuruh lagi untuk diangkat tuh tangan kanannya, berarti tinggal kaki yang sebelah kiri yang belum diangkat. Nah sekarang silahkan angkat kaki yang kiri. Rasulullah tidak mau mengangkat. Bagaimana mungkin saya angkat ini kaki yang kiri? Kalau saya angkat, saya akan jatuh. Saya tidak akan bisa melayang. Akhirnya apa? Kalau begitu saya tidak percaya Anda bisa melakukan suatu perjalanan yang begitu singkat, Isra dan Mi'raj. Tidak percaya ini orang, tidak puas ini orang. Akhirnya apa? Kata Nabi, kalau Anda ingin puas dengan jawabannya, silahkan Anda datang kepada Ali. Kemudian mencari. Akhirnya apa? Begitu datang kepada Ali, ia ceritakan kronologinya tadi. Ali begitu kesal dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya apa? Tunggu. Ia masuk, mengambil pedangnya, lalu ia tebas tuh lehernya, terpisahlah kepala dari tubuhnya. Sahabat yang lain bertanya, apa-apaan yang kau lakukan ini? Bukankah Rasulullah hanya menyuruhnya agar engkau menjawab sehingga orang ini bisa menjadi puas dengan jawabanmu, tapi malah engkau bunuh. Justru yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi saat itu Bu, yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selesai. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan tidak percaya Nabi diisrakan dan dimi'rajkan lalu dibunuh, apa yang akan terjadi? Udah panjang urusannya Bu. Kalau dulu tidak, sehingga orang-orang itu yakin dan percaya. Siapa yang paling pertama mengucapkan saya percaya apapun yang Nabi katakan, yang Nabi lakukan, karena dia seorang Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita pun bisa seperti beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang percaya dan yakin dengan semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi, bahwa itu adalah wahyu dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibadah Allah. Jadi kita sekarang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi supaya kita semakin cinta kepada Nabi, supaya kita semakin mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini adalah perintah Nabi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, adibu auladakum, ajarkan putra-putri kalian. Bapak Ibu, kata Nabi, ajarkan putra-putri kalian ala thalathi khisalin, 3 perkara. Kewajiban bapak dan ibu mengajarkan putra-putrinya 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi,
wa qiraatil Qur'an. Ajarkan putra-putri kita agar mereka cinta kepada nabinya. Ajarkan putra-putri kita agar mereka cinta kepada keluarga Nabi. Ajarkan putra-putri kita agar mereka cinta kepada Al-Quran. Sebab orang yang cinta kepada Al-Quran, dia sentuh Al-Quran, dia belajar Al-Quran, maka ia akan berada dalam naungan Allah, di mana tidak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Hari kiamat, ibadah Allah. Jadi kita para orang tua punya kewajiban. Kewajiban kita para orang tua yang pertama adalah mengajarkan bagaimana anak-anak kita supaya cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita para orang tua mengajarkan putra-putri kita cinta kepada Nabi kita? Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu tentang sejarah Nabi. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan cinta kepada Nabi? Kan ada berjanji. Ibu baca berjanji. Apa isi daripada itu berjanji? Siratul Nabi, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di desa Jagasari ini, kalau maulid Nabi yang dibaca apa? Berjanji, deba, diyaul lami, atau simtuduror? Enggak ada yang jawab, apa enggak ada yang maulidan? Berjanji atau deba? Deba. Deba pun sama. Isinya adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa para ulama, para masyayikh menciptakan itu berjanji, diba, diyaulami, simtuduror? Maksudnya supaya kita membaca, memahami, mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan kita memahami perjalanan Nabi, maka akan muncul dengan sendirinya mahabbah kepada Nabi, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak memahami tentang sejarah Nabi, tidak memahami tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Nabi? Saya tidak ngerti berjanji, tapi saya cinta kepada Nabi. Baik, Anda termasuk orang yang beruntung. Tapi mana buktinya Anda cinta kepada Nabi? Sebab orang yang cinta kepada Nabi ada cirinya. Min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Ciri orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah. Apa saja sunnah Nabi? Di antaranya yang sudah terlupakan sekarang, Bu. Nabi biasa pakai apa? Sorban. Ini sorban. Kemudian selendang, kemudian gamis, jubah, kemudian cincin, siwak. Itu diantara sunnah Nabi. Dan banyak lagi yang lainnya yang Nabi lakukan. Lalu kita contoh. Itu adalah sunnah Nabi. Tapi kita sering meninggalkan itu sunnah. Bahkan tidak sedikit orang yang menyepelekan apa? Sunnah. Ada orang pakai udeng-udeng atau sorban ya. Apa dia bilang? Kiai gedean baik. Satu. Enak nggak? Enak nggak? Dua. Orang yang pantas pakai udeng-udeng itu adalah habaib, para cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Bapak setuju dengan kalimat ini? Setuju atau tidak? Bagaimana mungkin Bapak mau mengatakan setuju atau tidak kalau seandainya kita tidak tahu ilmunya, tidak paham sunnah? Ini sunnah Nabi. Siapapun berhak
untuk mengikuti sunnah Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada sunnahku, sungguh berarti dia cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, sungguh ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Saya memakai sorban, saya memakai selendang, saya memakai kamis, jubah, gamis, karena mengikuti sunnah Nabi. Dan saya ingin bersama Nabi di dalam surga. Apa salah? Tidak. Memang harus kiai saja yang pakai sorban atau selendang yang kita kenal? Tidak. Santri siapapun, sampai akhirnya para petani, silahkan. Mau pakai sorban, mau pakai sarung, mau pakai jubah, bebas. Orang yang meledek adalah orang yang hina. Na'udzubillahi min. Tidak ada di Jagasari ini yang fanatik. Semuanya bebas. Dan tidak ada yang mengejek. Yang heran, ada orang yang berpenampilan agamis, diledek, dipoyok. Ada orang yang penampilannya tidak agamis, dibiarkan. Heran nggak Pak? Ada yang benar dipermasalahkan, yang jujur dipermasalahkan. Ada orang yang salah, pendusta, pengkhianat, dibela. Heran tidak? Jangan sampai di Jagasari seperti ini. Jangan. Harusnya bagaimana? Ini benar, katakan benar. Ini salah, katakan salah. Dia baik, katakan baik. Dia buruk, katakan buruk. Jangan sampai dibalik. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Apa yang akan terjadi kepada kita? Apa yang akan terjadi kepada penduduk di Jagasari ini kalau seandainya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan? Heran ibadatullah. Satu contoh yang ringan. Ada ibu-ibu ke majelis taklim pakai kerudung rapi, anak muda pun pakai kerudung rapi. Ada yang usil, tumben. Laras gitu. Ada orang keluar dari rumah nggak pakai kerudung, nggak tutup aurat. Ayo bisa, gelis bisa. Seperti ada keluar dukungan dari lisannya, dan seperti dia melihat sesuatu yang indah, seolah-olah top bagus. Nah, ini penampilan zaman now. La haula wala quwata illa billah. Perempuan keluar dari rumah, tua ataupun muda, wajib menutup aurat. Rambut ini wajib ditutup. Sebab ini adalah merupakan syariat, bukan adat ibadah Allah. Menutup aurat, menutup rambut, ini adalah syariat, bukan adat. Qala ta'ala, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna bi jalabibihinna. Shadaqallahul azim. Ayat ini mengatakan kepada kita semua, yang khitubnya kepada Nabi dan umumnya kepada seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi, katakanlah olehmu kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan juga
wanita-wanita muslimah mukminah yang beriman agar supaya mereka menutupi rambutnya dengan jilbab yang menutupi dadanya. Ini perintah Allah, bukan perintah Nabi, bukan perintah kiai. Ini hukum Allah, ini aturan Allah, ini syariat ibadah Allah. Gak boleh kita lawan. Ada di daerah Jagasari ibu-ibu yang gak suka pakai kerudung kalau keluar dari rumah? Banyak. Anak muda banyak. Setelah adanya keterangan ini, suka ataupun tidak, wajib untuk diterapkan. Siap tidak untuk berkerudung? Para pemudi, ibu-ibu keluar dari rumah, jangan hanya ke majelis taklim atau ke masjid atau ke undangan saja memakai apa? Kerudung. Sekalipun ke warung yang jaraknya dekat dengan rumah kita, wajib untuk menutup apa? Rambut, menutup aurat. Perintah siapa ini, Bu? Syariat atau adat? Syariat atau adat? Ini syariat ibadah Allah. Gak boleh diremehkan. Ini syariat, Ibu. Kalau kita tidak menjalankan syariat, tuntutannya sampai di akhirat. Tapi kalau kita tidak menjalankan adat, hanya di dunia, mungkin ditegur nanti sama Pak Kubu. Kenapa Anda tidak mengikuti adat masyarakat Jagasari? Padahal Anda berada di sini. Ikutin dong. Saya akan mengikuti selama adat itu tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Sebab yang menjadi tolak ukur selamatnya kita dari dunia sampai akhirat bukan karena mengikuti adat, tapi karena mengikuti apa? Syariat. Jadi Bapak Ibu semua paham sampai sini? Ibu-ibu siap pakai kerudung kalau keluar dari rumah? Dapat Paku. Jadi kalau ada warganya yang keluar dari rumah nggak pakai kerudung, ibu-ibu atau para pemudinya ditegur. Tidak boleh takut para ulama, para kiai berceramah menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakan yang hak walaupun itu pahit. Mungkin nggak terima ibu-ibu, ceramah apa begini? Pakai nyinggung-nyinggung segala. Bukan nyinggung, tapi ini pencerahan. Kalau seandainya para ulama, para kiai tidak menyampaikan ini syariat yang menjadi aturan pokok juga di dalam Islam, bagaimana nanti? Ia akan mempertanggungjawabkan semuanya di mana? Di akhirat. Ketika ada masyarakatnya yang disiksa, misalnya rambutnya dijambak, ditarik, kemudian dilemparkan ke neraka. Salah apa kita ini? Lalu malaikat menjawab, Anda salah karena di dunia tidak suka menutupi aurat. Rambut Anda tidak pernah ditutup kalau keluar dari rumah. Loh, memangnya berdosa tah? Jelas dosa. Saya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Memang di kampung Anda tidak ada ustadz? Di kampung Anda tidak ada kiai? Ada. Siapa namanya? Kiai Didi. Masya Allah. Kalau begitu saya harus cari di mana dia sekarang. Coba. Akhirnya dicari Kiai Didinya. Wah, ada di surga misalnya. Tarik Pak. Ditanya, lah kenapa Anda tidak menyampaikan ini kepada masyarakat? Padahal Anda tahu hukum bahwa menutupi aurat itu adalah syariat, wajib hukumnya. Saya nggak enak. Yang ini saudara saya, yang ini juga saudara saya, apalagi ini anaknya bos saya, ini istrinya Pak Kuwu misalnya. Coba serba gak enak.
Dalam menyampaikan hukum Allah tidak boleh tebang pilih, tidak boleh ada kata saya nggak enak. Karena di depan saya si Fulan, dia adalah orang yang punya jabatan. Tidak ada kata jabatan. Siapapun wajib untuk kita sampaikan kebenaran. Kira-kira jelas sampai sini? Jelas tidak? Ini persoalan sepele atau persoalan serius, Bu? Jadi mulai saat ini ibu-ibu karena sudah paham, ketika keluar dari rumah jangan coba-coba buka kerudung. Setuju? Awas Bu, jangan sampai pulang ngaji dari sini manyun. Ibu nggak suka nyimpan unek-unek. Wah, ini penceramah nih begini, nggak enak saya. Bu, ini pengetahuan. Ini aturan Allah. Kalau nggak disampaikan bisa berdosa para ulama nanti. Kalau ibu tidak menjalankan hak ibu, karena kewajiban ulama hanya menyampaikan, mengingatkan. Sudah disampaikan, sudah diingatkan, silahkan. Bahaya kalau ulama tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apa yang akan terjadi di Jagasari ini? Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, paham hukumnya, tidak mengamalkannya, baik oleh dirinya tidak diamalkan ataupun tidak menyampaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya, baik keluarganya ataupun masyarakatnya, umatnya, jamaahnya, maka ia akan disiksa oleh Allah di hari kiamat dengan siksaan yang berat. Lebih dulu dia disiksa daripada para penyembah berhala. La haula wala quwata illa billah. Berat tidak menjadi ulama? Berat tidak menjadi ulama? Berat, Bu. Kalau seandainya dia paham hukum, paham syariat, kemudian tidak mengamalkannya, akan disiksa oleh Allah lebih dulu sebelum para penyembah berhala. Lalu kalau dia tidak menyampaikannya, padahal dia tahu bahwa ini hukum Allah yang sebenarnya, masalah diikuti ataupun tidak, itu terserah orang yang sudah mendengar. Yang penting kewajiban kita sudah selesai. Nabi saja, Bu, tidak punya hak memberikan hidayah, karena hidayah miliknya siapa? Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kau cintai, istrinya barangkali, putrinya, tidak bisa. Lalu siapa yang memberikan hidayah? Ibadallah, Allah. Itu pun yang Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, bisa tersesat. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang dapat hidayah dari Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan kepadanya. Orang yang disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa memberikan hidayah? Alhamdulillah, saat ini kita berada di tempat yang mulia. Semoga ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya misalnya masyarakat di Jagasari ini banyak ibu-ibunya, banyak para pemudinya yang sering membuka kerudungnya ketika keluar dari rumah melalui Isra dan Mi'raj, dan melalui lisan al-fakir al-haqir yang penuh dosa ini menjadi petunjuk, menjadi wasilah kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Paham? Saya dari dulu paham, kata ibu. Sudah diajarkan bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Lalu kenapa dianggap remeh, dianggap sepele? Loh, kan zamane
Zaman now, kok ngikutin zaman? Hati-hati ibadah Allah. Akhirnya dengan demikian muncullah kata-kata, gak apa-apa walaupun saya tidak pakai kerudung juga, yang penting rajin sholat, rajin sodakoh, rajin ngaji, rajin berjamaah, rajin ke majelis taklim. Sepintas seperti benar, ya kan Bu? Seperti tidak ada masalah dengan kalimat itu. Tapi ingat, itu adalah merupakan kalimat yang bahaya, membahayakan, dan itu adalah liberal. Nggak boleh itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, tidak boleh. Bagaimana mungkin ibadah Allah ini adalah merupakan hukum Allah yang wajib untuk selalu kita jalankan. Kaum ibu, para pemudi, Allah katakan wajib menutup aurat. Berarti tidak boleh kita buka. Dengan gampang ia mengatakan, nggak apa-apa kalau seandainya saya rajin sholat, tidak pakai kerudung juga. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin ibadah Allah kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Katakanlah yang wajib kita lakukan semua. Akan tetapi ada yang kita tinggalkan salah satu di antara semua yang wajib itu, yaitu apa? Menutup aurat. Apakah mungkin akan Allah terima amal soleh kita yang lainnya? Tidak, ibadah Allah. Kerjakan semua yang wajib. Kerjakan semua yang Allah perintahkan. Mastata'tum, semampu kita. Ikhtiarkan. Jangan pernah kita coba-coba berpaling dari aturan, berpaling dari nasihat, berpaling dari petunjuk, kalau kita tidak mau hidup menjadi sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang coba-coba berpaling dari mengingat kepadaku, maka ia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempit. Kita nggak mau hidup ini sempit, kita nggak mau hidup ini susah, kita nggak mau hidup ini sengsara. Maka jangan pernah kita berpaling dari Allah. Mari kita ingat Allah. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulai dari diri kita sendiri. Ibadil kiram rahimakumullah. Pertama, ajarkan putra-putri kita supaya cinta kepada siapa? Nabi. Kalau mereka sudah betul-betul cinta kepada Nabi, sudah pasti akan cinta kepada orang tua. Kalau sudah cinta kepada orang tua, pasti akan cinta kepada sesama. Tidak akan pernah ada sedikit pun di dalam hatinya ingin menyakiti, ingin melukai, bahkan ingin membunuh sesamanya. Tidak. Nabi mengajarkan demikian? Tidak. Ada orang yang bilang, buktinya Nabi melakukan peperangan. Betul. Tapi bukan berarti Nabi itu pembunuh. Nabi melakukan peperangan demi menegakkan kalimat Allah. Li'i'la'i kalimatillah. Demi menegakkan syiar Islam. Di mana Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ujug-ujug besar, semua melalui perjuangan, semua melalui pengorbanan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itulah yang terjadi kepada Nabi kita tercinta. Kita paham sejarah Nabi dari mulai Nabi lahir sampai akhirnya Nabi wafat. Insya Allah hati kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah cinta, apa yang akan kita lakukan? Apapun akan kita lakukan. Seseorang mencintai seseorang. Jika ia membutuhkan bantuan,
tidak mengenal hujan, tidak mengenal angin. Dia akan keluar dari rumah ketika dapat SMS, punten, saya lagi meriang nih, beliin obat. Lagi hujan-hujan juga apa? Kita keluar dari rumah, nggak apa-apa, saya nggak pakai jas hujan juga demi orang yang saya cintai. Luar biasa. Dia belikan tuh apa? Obat. Dia kasihkan tuh walaupun basah-basahan. Karena ada apa? Mahabbah di dalam hatinya. Betul? Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada mahabbah di dalam hati kita, apapun akan kita lakukan, sekalipun nyawa yang harus menjadi taruhannya. Sejauh mana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Sepertinya belum ada. Minimalnya kita menjalankan apa yang menjadi sunnah Nabi kita tercinta. Lalu kita istiqomah dan kita membela dari golongan orang-orang yang coba-coba melecehkan sunnah Nabi dengan cara kita menasehati mereka. Kalau ternyata sudah diberikan nasihat mereka tambah melecehkan, maka berikan ultimatum. Berikan peringatan. Setelah diberikan peringatan ternyata masih tetap melecehkan siapa? Sunnah Nabi kita, maka kita berikan pelajaran. Silahkan. Bagaimana supaya orang itu kapok? Berikan saja pelajaran. Mau dipukul silahkan, mau dilaporkan ke polisi silahkan, supaya dipenjara, dibui. Tapi kalau sekarang ya belum tentu akan diproses. Belum tentu. Mana Nabi yang dihina oleh orang-orang yang menghina Nabi, yang diproses? Mana? Sampai saat ini masih berkeliaran. Belum lama kita mendengar ada orang yang melecehkan sunnah Nabi. Contoh, jenggot itu jenggot sunnah Nabi. Ngantuk enggak nih? Saya baru kali ini ceramah seperti ini, Bu. Jadi memang sudah capek keliling. Jadi mohon maaf barangkali kurang berkenan. Tapi Ibu masih bersabar. Sampai jam berapa kira-kira? Bohong. Sanggup sampai jam 3? Yakin? Saya pulang Bapak di sini terus. Dengarkan, kalau memang siap sampai jam 3, saya sesiapnya saya. Saya masih pengen berbicara, ibu-ibu masih mau mendengar atau tidak? Bagi yang tidak mau mendengarkan silahkan pulang. Saya tidak pernah protes kepada yang pulang, yang mau pulang-pulang aja. Paham? Asal jangan banyak bicara. Mau dengerin silahkan, enggak pulang. Ibadil kiram rahimakumullah. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kira-kira nih yang berjenggot kesinggung nggak? Nggak ada jenggotnya. Semakin panjang jenggot, maka semakin goblok. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat Mbah Hashim Asy'ari berjenggot tidak? Berjenggot. Lalu kalau kita membaca kitab sunnah Nabi, ya, apa saja di antaranya? Nah, ini salah satunya memanjangkan apa? Jenggot. Saya masih ingat ucapan guru, walaupun hanya ada 2 lembar. Ya. Jangan apa, Bu? Jangan dibabut, biarkan saja, karena itu sunnah Nabi. Ya Allah, yang sunnah itu memanjangkan jenggot, bukan mempertebal apa? Kumis. Masya Allah. Ada kumis nggak ada jenggot, apa namanya? Kata guru, kucing. Iya tah, iya. Coba lihat kucing, kumisnya ada tapi nggak ada jenggot. Ada
jenggot, nggak ada kumis, apa namanya, embe. Kita mah lagi intermezzo, bu lagi bercanda. Nah, nyerempet akhirnya coba disama-samakan, ternyata memang tidak sama gitu ya. Embe kita ucing ya ucing, kita ya kita. Cuma kita lagi bicara sunnah sekarang. Memperpanjang jenggot itu sunnah hukumnya. Ternyata malah diucapkan semakin panjang jenggot semakin la haula wala quwata illa billah. Wah, ada juga yang mengatakan Nabi itu waktu lahir rembes. Rembes itu apa? Oroleho. Kira-kira ibu yang cinta kepada Nabi kesinggung nggak? Ada orang yang berkata Nabi itu pada lahir waktu itu tidak jauh beda seperti kita. Rembes itu bu, ucapan yang kurang ajar, kurang baik. Dibahasakan kalau istilah kita orang Sunda, oroleho lah, keluar umbelna. Ibu baca berjanji di situ. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunam. Akhirnya dijelaskan. Makanya kalau kita baca Al-Barzanji, baca juga artinya nggak ngerti, ada ustadz, ada kiai di kampung kita, tanyakan, kita akan paham. Di situ dikatakan bahwa Nabi dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan nazifam makhtunan tuh. Nazif itu artinya apa? Bersih dari kotoran. Makhtunan sudah dikhitan. Ya Allah, ini dikatakan apa? Rembes. Ya Allah, orang ini nggak pernah baca berjanji. Lah kita yang baca berjanji, baca deba, pasti kesinggung. Loh, yang bener aja. Wala quwata illa billah. Ini penghinaan kepada Nabi, tapi tidak pernah ada proses. Nabi lahir, kata siapa? Ada cahaya yang keluar sampai akhirnya tembus ke langit. Ketahuan sama orang Yahudi, ya dipateni siapa? Nabi. Dibunuh Nabi. Innalillahi. Nggak ada tuh cahaya tuh, nggak ada. Loh, kan udah jelas kan ibu baca berjanji mungkin. Wa muhayyan kasyamsi minka mudi asfarat anhu laylatun gharra laylatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun bi yaumihi wazdiha yauma nalat biwad'ihi ibnatu wa bimmi fakharin ma lam tanalhu nisa wa atat qawmaha bi afdala mimma hamalat qabla maryamul azra wa muhayyan kasyamsi minka mudi asfarat anhu laylatun gharra ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farj 'alal muslimin. Ini kan ada di dalam Al-Barzanji. Wajah Nabi bersinar. Sinarnya Nabi ketika Nabi lahir betul-betul bersinar. Keluar dari apa? Rumahnya sampai akhirnya tembus ke langit. Coba. Ini ditiadakan. Kalau seandainya sinar itu ada, maka terlihat oleh orang-orang Yahudi, lalu Nabi dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin banyak orang yang melecehkan Nabi, semakin banyak orang yang menghina Nabi, maka Allah akan semakin murka. Dan terjadi sekarang kemurkaan Allah
di Indonesia. Sampai detik ini bencana belum berhenti. Bagaimana mungkin Allah akan terima ketika sang kekasihnya dihina? Tidak akan pernah. Dan untungnya masih banyak orang yang betul-betul peduli, betul-betul menjadi orang terdepan untuk membela haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita itu bukan netral. Kewajiban kita itu menentukan sikap bahwa kita sebagai seorang muslim harus berprinsip tidak boleh kita ini berpihak kepada kezaliman. Dia salah mengatakan demikian, ya sudah minta maaf. Bukan hak kita untuk memaafkan, tapi hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda telah menghina Rasulullah. Bagaimana para sahabat Nabi ketika dulu para sahabat berada di barisan Nabi dihina? Tidak ada satu orang pun sahabat yang berdiam diri. Mereka bersiap untuk melakukan perlawanan apapun yang terjadi, sekalipun itu nyawa yang harus melayang. Ibadah Allah. Bagaimana dengan kita, ibu? Ketika mendengar penghinaan kepada Nabi, kita hanya bisa terdiam. Ada orang yang mau berangkat ke jalan menyuarakan yang hak di hadapan pemerintah atau penguasa, agar supaya apa? Mereka bisa mendengar jeritan kita bahwa kita umat Islam betul-betul terluka ketika mendengar ucapan-ucapan yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Apakah perbuatan seperti itu penting? Penting, ibadah Allah. Apa tidak ada cara lain? Anda datang kepada penguasa, lalu Anda diskusi. Itu sudah dilakukan misalnya. Kalau sudah dilakukan tapi tidak ada proses, maka tidak ada salahnya jika umat harus turun ke jalan. Itu adalah merupakan suatu protes. Dan itu dilindungi juga oleh undang-undang dan konstitusi. Demo bukan berarti perbuatan yang radikal selama tidak ada kebrutalan di dalamnya. Demo adalah merupakan suatu perbuatan yang baik yang dilindungi oleh konstitusi. Di dalamnya kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat agar didengar oleh semua kalangan. Ini perjalanan demi perjalanan dilakukan, tapi apa yang terjadi? Wallahu a'lamu bissawab. Beginilah keadaan kita di negeri yang kita cintai. Apakah Bapak merasa negeri kita ini sudah aman? Sudah merdeka? Jawab jujur, ini nanya ke Bapak bukan ke Ibu. Apakah kita kaum Bapak yakin merasakan bahwa negeri kita ini sudah aman? Belum. Belum aman, Bakku. Supaya aman bagaimana caranya? Iman dan takwa kita yang harus kita perbaiki. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah harus kita tingkatkan. Sebab Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Ini firman Allah. Jika seandainya penduduk kampung atau negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan, kata Allah, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi jika sebaliknya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, mereka meragukan ayat suci, sampai-sampai mengatakan bahwa ayat konstitusi itu di atas ayat suci. Ini lebih bahaya lagi. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya apa?
Allah menurunkan azab, menurunkan siksa atas perbuatan mereka sendiri. Ini yang terjadi saat ini, ibadah Allah. Jadi apa yang terjadi di negeri yang kita cintai? Banjir bandang, gempa bumi, dan seterusnya. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak sedikit manusia yang melecehkan Nabi, tidak sedikit manusia yang melecehkan Al-Quran dan juga agama Islam. Sekarang sudah semakin terang-terangan. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada masjid dirusak, ada Al-Quran diinjak-injak dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di India umat muslimin dibantai. Bukankah ini merupakan suatu perbuatan yang zalim yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Silahkan. Sekarang kita merenung, ibadah Allah. Kalau seandainya kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka hal yang seperti ini tidak akan pernah berhenti. Satu-satunya jalan supaya semuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana, wabah penyakit corona, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu nggak perlu cemas, khawatir, takut dengan adanya virus corona. Sampai akhirnya ibu-ibu tidak mau ke masjid, bapak-bapak tidak mau berjamaah, tidak mau ke majelis taklim. Nah, sekarang sudah ada edaran itu, surat dari gubernur untuk meliburkan apa? Anak-anak sekolah. Betul tidak libur besok? Nah, ini 2 minggu mungkin sebagian seneng. Anak-anak diliburin seneng di sana, apalagi yang mau ujian dan belum siap lagi untuk apa? Ujiannya. Kayakku seneng bisa. Maksudnya diliburkan itu untuk antisipasi. Jangan bermain, maksudnya belajar di mana? Di rumah. Tapi apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Kerumunan, keramaian dibatasi. Biasanya hari Ahad di Cirebon, Bu, di kabupaten, di Sumber, ada pasar kabupatenan setiap Ahad pagi. Sekarang dengan adanya virus corona ini, wah, akhirnya tidak ada lagi, sepi. Jangan sampai akhirnya apa, Bu? Masjid menjadi apa? Sepi. Gara-gara apa? Virus corona. Kita boleh untuk apa? Khawatir, takut, namanya juga siapa? Manusia. Tapi nggak boleh juga lebay, berlebihan, sampai akhirnya biasanya berjamaah nggak berjamaah, biasanya ngaji nggak ngaji. Tinggal bagaimana cara kita berikhtiar supaya tidak terkena itu virus corona. Menurut medisnya kita lakukan. Oh, jangan bersentuhan tangan kalau bersalaman misalnya. Coba pakai masker. Coba cuci tangan dengan apa? Sabun. Itu menurut medis. Lah, kita punya tuntunan dalam Islam supaya kita ini betul-betul terjaga dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, termasuk virus corona yang lagi booming sekarang. Dawamul wudu. Biasakan apa? Berwudu. Biar orang juga kalau misalnya khususnya di sekeliling kita ini yang biasanya kalau istri kepada suami bermusyawarah atau barangkali ada anak-anak kecil, anak-anak masih belajar bersalaman kepada ustadznya, bisa terjaga dari kebatalan itu. Dia punya wudhu setiap saat. Ada hikmahnya juga. Kalau kita buka keterangan itu dalam sabda Nabi, orang yang wudhunya dijaga, wudhunya bagus, kemudian selama ia mempunyai wudhu, selama itu juga dosa-dosanya terus
khusus dikeruk oleh Allah. Coba kalau kita punya wudhu setiap hari, berapa dosa yang Allah kurangi. Sedangkan ingat, wadzanbu kulla yaumin yazid wal umru kulla yaumin naqis. Dosa itu setiap harinya kita ini bertambah, Pak. Nggak tahu ini sudah sebesar gunung apa, apakah gunung Ciremai. Kita nggak bisa mengukur. Yang jelas kita ini manusia setiap hari selalu apa? Melakukan dosa, baik yang dirasakan oleh kita ataupun tidak. Nah, dengan kita mendawamkan wudhu, lama-lama akan apa? Berkurang dosa kita. Biasakan berwudhu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan selain itu, ibadah Allah? Perbanyak membaca sholawat burdah. Ibu kenal sholawat burdah? Kenal ke? La ilaha illallah. Maha tuh. Coba buka di Al-Barzanji, di situ ada. Ya, di dalam fihrasat, dalam daftar isi qasidah burdah. Nah, sok diaos. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazaju tadam anjaro min muqlatin bidami. Itu bait pertama. Sok diaos ku ibu, diaos dari fasal awal sampai fasal akhir, al-ashir, fasal ke-10. Tiap hari diaos. Siap ibu baca burda, siap? Siap tuh? Ya Allah. Insya Allah. Terus ibu main enjing badai ke pasar moal. Insya Allah. Siap baca burda tuh? Siap gitu. Siap nana mah kapan baik? Ibu buka tuh di rumah, punya berjanji nggak bu? Tadi berjanji teh kan ada debanya bunya. Ada ya berjanji, ada macam-macam syair, di antawisna ada qasidah burdah. Tak itu dibuka oleh ibu baca, insya Allah Allah akan jaga kita dari apa? Penyakit yang membahayakan. Di antaranya penyakit corona itu. Sudah ada di daerah Jagasari, Pak Kuwu? Belum apa jangan? Jangan sampai ya. Jangan sampai di daerah Jagasari ini ada yang terkena virus corona. Kalau tadi kata Kiai di atas, kolornya apa korongna? Kurang jelas nih. Penyakit apa bu? Corona. Nah ini penyakit yang baru kita apa? Dengar ini orang kampung mah nggak ngerti lah penyakit apa begitu. Ternyata gejalanya hampir sama dengan orang-orang yang flu biasa. Jadi ada semacam panas alias demam itu. Kemudian tenggorokan mulai sakit, mulai lemes dan seterusnya dan seterusnya. Ini di Cirebon ini udah heran nih bu, ada yang mulai apa terjangkit flu. Jaga jarak nih. Jangan-jangan apa nih? Corona. Masya Allah, lebay. Terlalu apa? Lebay. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita ini orang yang beriman, yakin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yakin juga wa idza maridtu fahuwa yashfin. Harus yakin. Hakul yakin. Orang yang beriman akan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan tidak ada penyakit yang tidak bisa tersembuhkan. Semua penyakit pasti ada obatnya, karenanya pasti bisa disembuhkan. Likulli da'in dawa wa likulli dzunubil istighfar. Bagi setiap penyakit pasti ada obatnya, dan dosa obatnya adalah dengan istighfar. Tinggal kita ibu mulai sekarang, di samping tadi kita pertama mendawamkan wudu, membaca syair burdah, jangan lupa perbanyak membaca istighfar. Al-Quran bagaimana? Oh ya puguh, Al-Quran mah itu setiap hari jangan pernah ditinggalkan. Istighfar bu kita baca. Ibu baca istighfar setiap hari berapa kali? Kalau dihitung nyampe nggak 100 kali? Pertanyaan ahi. Enggak. Haula wala quwata illa billah. Nabi saja
yang sudah maksum dijamin masuk ke dalam surga. Nabi dijaga dari perbuatan dosa. Nabi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Kita umatnya berlumuran dosa, kenapa kita tidak mau beristighfar yang lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paling kita selesai sholat, astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Sudah 3 kali. Kalau sholat 5 waktu, 3 dikali 5, hanya berapa kali? 15. Belum nyampe kemana? 100. Coba kita tambahkan. Kira-kira sehari itu bisa sampai 100. Syukur-syukur setiap selesai sholat 5 waktu kita bisa beristighfar 100 kali. Bahkan syukur-syukur lagi kalau setiap saat kita bisa mengamalkan apa? Istighfar. Seperti yang Nabi sabdakan. Kenapa? Kalau kita membaca istighfar, mengikuti perintah Nabi, anjuran Nabi, maka Allah akan gantikan kesedihan menjadi kebahagiaan, kesulitan menjadi kemudahan. Pokoknya Allah akan ganti itu semua. Dalam satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ibadallah, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang di otaknya ada ratusan ribu hadis, bahkan dikenal 1 juta hadis dengan sanadnya yang sahih. Luar biasa. Hatinya tergerak, tiba-tiba ingin menuju ke Basrah. Singkat cerita, berangkatlah ke Basrah. Ia ke masjid melakukan sholat. Setelah itu dia tidur, dibangunkan oleh marbot, jangan tidur di masjid. Ia pindah keluar. Setelah di luar ia tidur, dibangunkan lagi oleh marbot, jangan tidur di sini. Akhirnya diusir, keluarlah dari halaman masjid. Ada tetangga masjid yang apa? Yang tahu, dan ternyata itu adalah tukang roti. Dipanggillah, sudah di sini saja, di rumah saya. Memang begitu, di masjid nggak boleh, di halaman masjid juga nggak boleh. Sekarang di rumah saya aja, kata tukang roti. Luar biasa. Singkat cerita, itu Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan si tukang roti. Setiap dia mengambil apa saja yang dia ambil, setiap dia mau melakukan sesuatu yang dia lakukan, amalannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, lah saya perhatikan Anda setiap saat Anda mau mengambil sesuatu, mau melakukan sesuatu, amalannya istighfar. Sudah berapa lama? Sudah sangat amat lama saya melakukan ini. Lalu apa yang Anda dapatkan? Alhamdulillah, semuanya yang saya cita-citakan, yang saya inginkan, Allah kabulkan. Namun ada satu yang belum Allah kabulkan. Apa? Saya meminta ingin bertemu dengan seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa. Akhirnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ini langsung kaget. Ya Allah, ternyata hati saya ingin menuju ke Basrah hanya untuk orang ini yang amalan setiap harinya terus mengamalkan istighfar, memohon ampun kepada siapa? Allah. Jadi ibu, kalau kita ingin dikabulkan semua hajat-hajat kita, ingin dipertemukan dengan semua yang kita cari, maka jangan pernah tinggalkan istighfar. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Bisa sama-sama? Hafal belum? Coba diikuti. Astagfirullah
Ayo diikuti, nanti setelah ini kita doa dipimpin sama kiai lalu kita pulang bersama-sama. Setuju? Kalau nggak ngikutin nggak pulang-pulang. Ayo, astagfirullah, Rabbi asyakur, astagfirullah, Rabbi as-sabur, astagfirullah, Rabbi al-ghafur, astagfirullah min kulli gurur. Apa? Awas ya. Satu orang yang bisa boleh pulang, yang nggak bisa jangan pulang. Setuju? Yakin? Ini rahmat sudah turun lagi. Makanya ayo kita segera untuk bisa hafal nih. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur. 2 kali. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi ya ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Yuk sama-sama suaranya diangkat. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Raus deh. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa para pemimpin kita, dosa guru-guru kita, para kiai, para ulama, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada. Dan kita munajat kepada Allah, semoga kita terhindar dari penyakit yang bahaya, penyakit yang membahayakan, termasuk yang saat ini ada dan terjadi di Indonesia itu sendiri sudah masuk, yaitu virus corona. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan wudhu setiap hari, bukan hanya pada saat kita akan sholat dan baca Quran, tapi dawamkan wudhu. Jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran. Al-Quran kita baca akan menjadi saksi dan akan menjadi syafaat di hari kiamat untuk yang membacanya. Jangan pernah tinggalkan ibu burdah, sholawat burdah, qasidah burdah. Setiap hari ibu baca dari fasal awal sampai fasal akhir. Dan yang terakhir, jangan pernah kita meninggalkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya 100 kali kita baca. Syukur-syukur kita bisa lebih dari 100 kali. Karena kita orang yang berlumuran dosa, jauh dengan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah berdosa, Nabi mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Kita apa jaminannya, ibadah Allah? Karenanya jangan pernah tinggalkan istighfar. Terus istighfar, sekurang-kurangnya mengucapkan astagfirullah. Cukup. Tambahkan astagfirullahalazim. Tambahkan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambahkan astagfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya
ولمشايخنا ولمعلمين والإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. Tambahkan lagi sajidul istighfar jika hafal, jika bisa. Tambahkan lagi yang tadi barusan kita baca dengan nada yang merdu, dengan nada yang luar biasa menyentuh ke dalam kalbu kita. Silahkan. Yang penting kita memohon ampun kepada Allah. Dengan demikian Allah akan menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadil kiram rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga apa yang disampaikan ini betul-betul bermanfaat, dan mohon maaf bila mana kurang berkenan dengan suara yang seperti ini, karena memang ini sudah betul-betul lelah, jadi sudah menjadi suatu resiko tentunya bagi para pendakwah. Doakan oleh Bapak dan Ibu karena masih banyak jadwal yang harus ditempuh, supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkari wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha ma batan min baladina hadza Indonesia, min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Bizirril Fatihah.